الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا
Ustadz Ustadz Mansur Surya Negara yang sudah hadir ya, Ustadz. Mungkin nanti kita akan mulai sekitar 6.10 ya, menunggu lebih banyak lagi yang hadir, seperti itu. Aku ingin pogas. Udah lagi. Apa nak? Yo.
Assalamualaikum. Apakah sudah terhubung? Lewat sini, Mas. Udah mulai tuh. Udah mulai. Udah tuh. Udah mulai. Ini makanya. Iya, Pak Raf, apakah sudah bisa dimulai? Tuh. Tuh, itu cepet udah sudah mulai. Ya, telinga. Ya. Baik. Prof. Ahmad Mansur. Bagaimana? Nggak ada bunyi. Ini assalamualaikum gitu Pak. Assalamualaikum. Nggak ada. Halo. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mansur, mana kabarnya? Apakah sehat? Ya, syukur alhamdulillah saya ingat kembali pada hari ini. Baru diingatkan oleh Ibu tadi sekitar setengah jam sebelumnya. Sudah asar. Yuk. Jadi segala yang Masalah. kita rencanakan, apa yang terjadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita semuanya sebenarnya pada hari-hari ini itu hari yang sangat menentukan untuk sampai kepada hari ini. Ditentukan oleh tahun 45 dan tanggalnya sekitar 10 dan 11
12 sampai 15 Agustus itu. Sebenarnya itu yang membuat Indonesia seperti sekarang, karena para ulama itu sebagai satu penentu sejarah, tetapi beliau-beliau itu adalah satu tokoh-tokoh yang mensucikan diri untuk tidak terlibat di dalam penguasaan negara. Tetapi justru pada saat itulah ditentukan. Ya, itulah yang akan saya bicarakan di dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan yang muda-muda ini ikut bisa merasakan bahwa kemerdekaan ini tanpa ulama tidak akan mungkin. Gitu. Ini yang kesimpulan yang saya ambil. Walaupun buku sejarah yang dibuat penguasa sekarang, ulamanya tidak ada, para pejuang 45 tidak ada, para pahlawan revolusi tidak ada. Yang ada adalah pahlawan-pahlawan mereka sendiri. Ini buku sejarah. Nah, ini diperlukan sekali generasi muda tahu secara komplit tentang hal perkembangan Indonesia yang dibangun oleh bangsa Indonesia, bukan kelompok pimpinan-pimpinan yang dimasukkan dalam sejarah sekarang, tetapi keseluruhan kesejarahan itu berjuang untuk menjadikan Indonesia merdeka, dan ulama-ulamanya hatinya sangat luar biasa sucinya, dan kemudian menganggap agama-agama lain itu disejajarkan bukan untuk digonimahkan segala yang punya kepunyaan dari musuh, tidak sama sekali. Itulah satu pemikiran yang perlu kita kenang sekarang ini. Nah, kita mulai sekarang. Baik, Prof. Terima kasih. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa mawal. Kita sebagai negara Indonesia tapi dihapit oleh dari kalangan barat dan kalangan timur, yang kedua model itu tidak mau menerima Islam. Itu memang sudah jadi jati diri Islam yang dituliskan oleh Rasulullah, dan kemudian kita bisa melihat Rasulullah juga menghadapi dua keadaan yang terhimpit, yaitu Romawi dan Persia. Nah, itu kelihatannya gitu. Itu seperti akan menjadi kenyataan bahwa Islam itu musuhnya tidak satu, dan Islam itu musuhnya seperti hebat-hebat di dalam kemateriannya. Tetapi pada ujung sejarahnya yang hebat itu ternyata tidak ada kekuatan apapun, yang menang itu adalah yang dinamakan Islam, dan kemudian pejuang-pejuangnya itu hanya dengan tongkat. Masya Allah, kita harus mengerti bahwa Fir'aun itu bagaimana hebatnya, tetapi dihadapi dengan Nabi Musa dengan tongkatnya saja. Dan kemudian yang menenggelamkan ke Laut Tengah itu bukan Nabi Musa, tapi Allah. Ini kenyataan sejarah. Jadi Islam itu kita harus berjuang, tetapi nanti yang memenangkan perjuangan kita itu Allah. Nah, itu harus diyakini. Jadi nggak bisa tidak. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam dengan kelautannya, Nabi Ibrahim dengan api yang membakar dirinya, yang memadamkan siapa? Allah. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam itu dengan kekuatan ya segalanya hebat, gitu. Kuburannya aja sampai sekarang masih ada. Itu bagaimana hebatnya kuburan Fir'aun itu, luar biasa. Materinya, uangnya, dan pakar-pakar arsiteknya sangat dahsyat. Tetapi semuanya itu tidak memberi kekuatan bagi Fir'aun sendiri. Fir'aun dihancurkan oleh Allah.
Dan kemudian kita bisa melihat Nabi Isa alaihissalam itu walaupun digambarkan seperti tersalibkan, tapi di dalam sejarah itu tidak dikenal ada penyaliban itu. Justru Islam memberikan kehormatan kepada Nabi Isa, diangkat ke langit. Jadi selamat. Nabi Isa itu selamat di dalam Islam. Tidak pernah disalib. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi Nabi Muhammad SAW bermula keadaannya juga sederhana sekali. Dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, dengan pengertian ketika baru dihamilkan 3 bulan, beliau itu sudah ditinggalkan bapaknya. Pada waktu dilahirkan baru balita, itu jadi yatim piatu. Dan kemudian dititipkan kepada kakeknya pun hanya punya kambing. Dan kemudian pamannya itu mengajak nilai untuk menanamkan rasa entrepreneurship, itu sebagai pedagang, gitu. Dan kemudian mulai dagang dan kemudian dibantu oleh Siti Khadijah. Kalau kita lihat pokok-pokok pelaku sejarahnya itu sederhana semuanya. Kalau kita sekarang menjadi ingin menang, lalu ingin hebat seperti angan-angan kita sendiri, itu satu kekeliruan. Jadi Islam itu pemimpinnya saja yatim. Jadi tidak ada yang bisa membesarkan kecuali Allah. Nah, kesadaran sejarah semacam ini perlu dimiliki oleh para pejuang sekarang. Para pejuang yang sekarang ini jangan sampai hedonisme itu menjadi satu tujuan. Tetapi adalah kita tuh menyampaikan dengan kematerian yang kita miliki masing-masing. Nah, tapi kan sekarang ini ada gerakan kebersamaan sehingga di FB di mana-mana semuanya saling bersama. Nah, keadaan yang begini itu yang mengganti Allah, yang mengubah Allah. Nah, kita semuanya kadang-kadang tidak mau mengerti. Walaupun kita itu sekarang tahun baru 1443, itu satu tahun di mana dihitung dengan putaran matahari. Siapa yang menerbitkan matahari pada satu Muharram ini? Kan Allah. Kita tuh hanya menikmati mataharinya saja. Nah, demikian pula kita sebagai pejuang-pejuang ini berusaha, tapi usaha-usaha kita itu harus rasionalistik dan betul-betul bisa menjawab tantangan zaman. Jangan sampai kita berbuat sesuatu dengan nafsu, dengan sesuatu yang di luar kemampuan rasional kita. Nah, kita harus berjalan pelan-pelan, tetapi yakin bahwa kemenangan yang terakhir itu Allah sudah janjikan. Gitu. Allah dan Rasul-Rasul itu pasti menang, karena Allah itu adalah Maha Kuat, Maha Perkasa. Jadi di Al-Quran sudah digariskan demikian. Nah, kemudian kalau ada materi yang hebat itu Allah itu mengatakan bahwa makin belajar kalau ternyata atau waktu itu baik juga terus banyak teman-teman gitu, banyak relasi. Ini suara siapa ini? Jadi kita semuanya diingatkan oleh Allah, kekuatan kita itu terletak kepada Allah dan Rasul dan Quran dan Sunnah. Maka hal itu kita pelajari bagaimana cara para pendahulu kita mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah. Dengan cara kita melihat ke belakang untuk maju ke depan, kita tidak terlampau jadi orang yang terburu-buru ingin menang. Kita pasti menang. Jadi kita itu di dalam sejarah Rasulullah sebagai landasan kerja kita, dalam pemikiran kita dan segalanya. Nah, kemudian kemerdekaan ini tidak begitu mudah. Islam itu sudah ada di abad 7, tetapi tiba-tiba ada penjajah. Nah, penjajah itu adalah dari umat Katolik. Maaf. Itu sejarah.
Jadi Katolik itu ada paus, pausnya itu adalah Paus Ferdinand, pausnya itu adalah Alexander ke-6, dan kemudian membagi dunia itu dua, gitu. Jadi tidak ada yang punya dunia ini kecuali orang Katolik, gitu. Maka dibagi yang sebelah barat itu diberikan kepada kerajaan Spanyol, kerajaan Katolik Spanyol. Yang sebelah timur diserahkan kepada kerajaan Katolik Portugis. Pemikiran ini konsepnya hebat. Dunia dikuasai semuanya, dan kemudian menganggap bahwa semua itu Islam atau apapun yang ada di dunia ini dianggap negaranya terra nullius. Terra double R itu artinya wilayah. Wilayah yang nullius, nul, kosong. Artinya tidak ada yang menguasai. Yang akan menguasai siapa? Yaitu umat-umat Katolik itu. Nah, ya, umat Katolik itu adalah di bawah pimpinan yang barat Spanyol, kerajaan Katolik Spanyol. Kemudian di timur kerajaan Katolik Portugis. Itulah di dunia ini dicatat oleh sejarah bahwa yang mengadakan imperialisme, penjajahan itu adalah Katolik. Jadi kalau kita ini kan hari HUT-nya atau ulang tahun kemerdekaan. Kemerdekaan itu opposite of penjajahan, imperialisme. Nah, siapa yang buat imperialisme di dunia itu? Yaitu membawa ajaran Katolik itu. Siapa pausnya? Alexander ke-6. Tahunnya berapa? 1474. Nah, dalam keadaan seperti ini, itu tata ekonomi itu sudah tidak lagi berlaku. Maka mereka itu adalah yang kelompok Katolik dari Portugis. Itu tahu jalannya ke Indonesia. Siapa yang beritahu? Lautan itu yang dikuasai oleh Islam. Dunia ini kan 75% laut, 25% daratan. Maka lalu lautan itu yang pertama pelopor bikin laut itu kan Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi karena para ustadz dan adik-adik mahasiswa ini memperhatikan kelautan, lalu akibatnya seolah-olah Nabi Muhammad itu hanya mengajarkan daratan saja, adalah keliru. Itu harus tahu bahwa dunia itu 25% itu adalah lautan, dan kemudian 25% adalah daratan. Maka Al-Quran itu memuat 40 ayat tentang kelautan, tapi nggak pernah ditawarkan kepada para pemuda-pemuda ini, atau saya serikan yang muda ini, yang muda itu mujahid dakwah itu tidak memiliki konsep kelautan. Nah, dengan demikian maka kita melihat perkembangannya itu ke daratan saja. Itu kekeliruan. Ya, ustadz juga bicara tentang daratan saja. Nah, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu sudah berdiri kerajaan-kerajaan Islam sebelum yang sekarang ini. Nah, berdirinya itu ada yang abad 7, ada yang abad 9, ada yang abad 15. Nah, itu pertumbuhan terus-menerus, dan tidak ada sebenarnya sejarah Islam itu memerangi yang lain, kecuali Islam itu mengajak kebersamaan, sehingga tidak ada sejarahnya itu disebut penjajah, tidak ada. Imperialisme tidak ada. Nah, kalau di Timur Tengah terjadi perbedaan pendapat, di situ lalu timbullah mula-mula Muawiyah, berdiri kerajaan Muawiyah. Kemudian nanti dibentur oleh
waktu itu lalu timbul golongan Syiah yaitu Fatimiyah. Jadi ketiga hal ini terjadi di abad yang lalu-lalu sesudah Nabi Muhammad SAW itu tiada. Tetapi kita harus ingat di dalam Al-Quran itu wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillah amwat. Semua pejuang-pejuang Islam itu enggak pernah wafat. Bal ahya, hidup, walakin la tash'urun. Itu konsep Quran. Ya, walaupun kita ini sekarang seperti enggak punya pahlawan, tetapi ya, para syuhada itu pasti bekerja untuk kepentingan Islam masih ada, walaupun sudah tidak ada. Nah, itu pemikiran semacam itu harus dijadikan satu landasan kekuatan batin dari kalangan muda bahwa Islam bukanlah merupakan kekuatan yang real, kelihatan semata, tetapi ada kekuatan yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, untuk mengerti Al-Quran itu sejak awal diingatkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu sama yu'minu bil ghaib. Jadi Islam itu yang wujud itu. Mau wujudnya NU, Muhammadiyah, Persis, HMI, IMM, itu hanya wujud lahiriah. Di balik itu masih banyak pemimpin yang membantu pejuang-pejuang yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bekerja, membantu untuk mempertahankan Islam tetap ada di udara Indonesia. Hanya penjajah itu meninggalkan sejarah. Umpama zaman Belanda, VOC itu datang. Itu dikalahkan oleh Palembang, Darussalam. Tetapi bagaimana supaya orang Indonesia sekarang ini tidak membanggakan kekuatan lautannya. Lalu dibuatlah sejarah yang dinamakan Sriwijaya. Hebat-hebat kan Sriwijayanya. Palembangnya dihilangkan. Nah, itu cara itu yang saya katakan bahwa penulisan sejarah itu ada de-islamisasi. D itu dalam arti bahasa Latin tidak. Jadi tidak ada mengenal islamisasi. Jadi bagaimana membaca sejarah itu bangga dengan Mojopahit, bangga dengan Sriwijaya, tetapi hilang kebanggaannya kepada Islam. Nah, itu bagaimana caranya? Yaitu sampai-sampai pada abad 19 ini Belanda itu mendatangkan pakar bukan antropologi tapi yang arkeologi itu mengatakan bahwa Islam ini bukan manusia. Kenapa? Yang berhak menjajah dunia itu adalah Katolik. Dan sudah Katolik siapa? Protestan. Nah, kenapa? Karena orang Islam itu bukan manusia. Bagaimana? Maka dibuatlah satu arkeologi yang menggali tengkorak-tengkorak manusia, bukan di Papua. Gitu. Karena di Papua tidak ada kerajaan Islam yang hebat. Maka dibuatnya Jogja dan Solo. Di situ ada daerah yang trinil. Nah, di daerah trinil itu ditemukan tengkorak-tengkorak yang bukan manusia, tapi Pithecanthropus erectus. Nah, karena orang-orang Jogja dan Solo tetap menyatakan itu keturunan Mojopahit, maka dibuatlah satu penggalian di Mojokerto, yaitu Mojokertensis. Jadi orang-orang Mojopahit itu juga bukan manusia, Pithecanthropus erectus. Nah, karena orang Indonesia itu dipengaruhi oleh Joyoboyo atau Jayabaya, maka digalikan ada penggalian di wajah, lalu timbullah wajah Kensis. Nah, jadi di Jawa ini bukan orang, tapi adalah itu Pithecanthropus kera yang tegak berdiri. Nah, lalu Barat itu berhak untuk menjadi penjajah karena manusia. Maka siapa yang menemukan di mana ditemukannya? Yaitu di ada bukan itu yang itu dinamakan manusia itu orang Prancis. Orang Prancis itu Homo sapiens.
manusia yang bijak. Jadi orang kulit putih itu bijak. Orang-orang yang Asia Timur, Asia dan Afrika semuanya digali dengan cara membuat wilayah pas di mana Afrika Selatan, pas lagi Afrika Utara, sampai ke Palestina pun itu bukan manusia, dinamakan Pithecanthropus erectus sama dengan yang ada di Pulau Jawa. Jadi semua dengan daerah Asia Afrika itu di oleh Barat bukan manusiakan. Ya sampai ada seorang pengarang Inggris itu mengatakan, oh kita ini half devil, half child. Kita itu setengah setan, devil, dan juga setengah anak-anak. Itu sampai ditulis begitu. Bagaimana itu? Ya untuk membenarkan bahwa penjajah itu Barat. Penjajah itu Barat. Dan yang memuja-muja nabi-nabi itu nggak benar. Nah, itulah konsep dua agama yang membuat Islam itu direndahkan sampai bukan manusiakan. Nah, karena Rasulullah kan semua manusia itu jadi manusia karena bersyahadat dulu. Alastu birabbikum. Siapa yang apakah engkau percaya aku Rabbimu? Bala syahidna. Saya bersaksi. Bersaksi itu artinya pernah ketemu dengan Allah, pernah ketemu dengan Rasulullah yang dinamakan syahadat itu. Nah, itu dihantam oleh Barat. Tidak benar. Itu pandangan Islam yang begitu. Maka timbullah upaya-upaya yang dinamakan pengilmiahan ilmu-ilmu di dunia ini. Maka lalu timbullah suatu keadaan di mana orang yang berilmu itu adalah dari Barat. Padahal ilmu itu diantarkan oleh Islam, oleh Muawiyah, yaitu di Spanyol. Nah, ini keadaan semacam itu dihilangkan pengertian-pengertian sejarah semacam itu. Semuanya deislamisasi. Nah, yang bisa membuat orang-orang Barat sampai ke Asia itu juga pakar-pakar navigasi Islam, tapi tidak dituliskan. Lalu laut itu dengan kapal-kapalnya yang membuat adalah Islam, tetapi juga tidak dibicarakan tentang lautan. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam itu pelopor yang pertama membuat ada mengatasi tsunami. Tidak hanya lautan yang kecil, tapi tsunami. Sehingga orang-orang Indonesia itu menganggap laut itu bukan laut, tapi telaga roa. Laut, tapi telaga saja. Kemampuannya luar biasa, sehingga kalau di Indonesia itu, orang Indonesia itu mengatakan nenek moyangku orang pelaut. Nah, pandangan itu harus diganti. Nenek moyangku jadi petani. Nah, itu perubahan pemikiran semacam ini harus diketahui oleh para generasi muda Islam itu. Jadi kalau kita nikah itu bukan tidak lain adalah dianggap kita masuki bahtera rumah tangga. Bahtera itu kapal. Tapi sekarang ini dikikis habis informasi-informasi begitu, seolah-olah orang Indonesia itu tidak pernah laut. Padahal oleh Pak Juanda tanggal 13 Desember 57, maka Indonesia ditetapkan batas lautnya terbesar sedunia. Amerika, Inggris, semua Barat tidak ada yang punya laut kecuali Indonesia. Nah, ini tidak juga dikenal, walaupun sudah merdeka. Nah, inilah yang kita pelajari. Nah, kemudian penghapusan posisi laut yang dikuasai oleh para pendahulu Indonesia, seperti di Makassar, seperti di Aceh, seperti di Palembang, seperti di Jawa, itu ditiadakan, hilang sejarahnya. Apalagi sejarah yang sekarang, di pemerintahan sekarang ini, itu jenderal-jenderal tidak ada. Dan kemudian sejarah
para ulama tidak ada. Yang ada pimpinan mereka. Nah, Anda bisa lihat itu bagaimana sejarah itu dibuat oleh seenaknya oleh para penguasa. Nah, yang muda-muda ini ada yang mujahid dakwah dari HMI, IMM, atau SEMI, atau yang mana itu harus bangkit, memahami, menghidupkan kembali sejarah yang akan dihapuskan oleh mereka. Nah, kalau negara ini sudah tidak ada catatan sejarahnya, itu nanti yang dicatat itu orang-orang lain yang bukan membuat Indonesia merdeka hari ini. Kita bisa membayangkan kehendak sejarah merupakan satu hal yang tidak bisa kita pahami. Karena Belanda itu hanya dengan 90 meter persegi. Dibeli dari Pangeran Jayakarta, itu 20, harganya 1.200 real. Gitu. Nah, itu tahun 1619 itu bisa dari modal itu bisa dikalahkan Portugis, bisa dikalahkan Spanyol, bisa dikalahkan raja-raja Indonesia. Nah, ini satu hal yang perlu kita renungi. Benarkah kalah? Benarkah tidak ada? Yang tidak ada itu dalam tulisan. Yang ada adalah betul-betul realitas sejarah yang masih ada membentang antara Merauke sampai Sabang. Itu negara yang besarnya dari Baghdad sampai ke London. Dan kemudian kalau timurnya itu, kalau utaranya itu negara kepulauan Maluku atau lebih utara lagi ada. Nah, itu batas Indonesia sebelah utara, sebelah selatan ada Pulau Rote. Itu dari Jerman sampai ke Aljazair. Apakah ada Indonesia, ada yang muda-muda ini merasa bangga satu negara yang luar biasa? Belanda itu kok bisa menguasai yang dinamakan Indonesia seluas itu? Negaranya sendiri hanya sama dengan Jawa Barat, itu kecil. Nah, inilah kehendak sejarah yang perlu kita renungi, kita perhatikan, kita pelajari kembali. Jangan sampai kita itu ratusan tahun dikuasai oleh kaum kerajaan Protestan Belanda, dibantu dengan kerajaan Protestan Anglikan Inggris. Itu dua negara itu kerjasama untuk menghantam, menjatuhkan kerajaan Indonesia yang menguasai laut. Dan oleh karena itu kapal-kapal laut Indonesia itu walaupun sudah sampai ke Tanjung Pengharapan, walaupun bisa ke Australia, walaupun jauh-jauh itu pelayarannya tidak pernah dibicarakan. Karena apa? Kalau Indonesia itu bangkit ke lautannya, habis nih, merepotkan yang lain. Nah, itu kan keadaannya begitu. Nah, timbullah satu penulisan sejarah yang saya namakan de-islamisasi. Nah, kemudian Allah itu menyatakan bahwa kita tidak boleh takut dengan yang dinamakan materi, dan takutkan dengan balat anak buah. Itu surat Taubat, surat 9 itu. Bentar. Ya, di surat itu dinyatakan ayat 55 dan 85 itu akan dipertentangkan oleh Allah penguasa-penguasa yang merajalela kekuatannya itu. Nah, timbullah pertentangan itu dikalahkan di dunia dengan materinya, dengan tentaranya, yaitu Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama itu 1914 sampai 1918. Nah, di perang ini itu juga negara Eropa itu yang punya senjata saling perangan. Nah, tapi Islam ini di dalam keadaan seperti dijajah, tetapi saling membangun. Ulama itu dikatakan, kalau orang Jawa nyebutnya mangan orang mangan asal kumpul. Jadi, makan atau tidak makan asal kumpul dengan ulama. Kalau orang Sunda nyebutkan pengkung ngariung,
walaupun sampai bengkung badannya itu tetap ngariung dengan ulama. Itu hebat sekali. Semboyan semacam itu bisa mengutuhkan kesatuan ulama dengan rakyat, ulama dengan umat. Nah, untuk menjatuhkan Makassar, untuk menjatuhkan Aceh, untuk Semarang, untuk Sumatera semuanya, itu menggunakan dana. Dana dari mana? Petani-petani Jawa dan Sunda itu dilibatkan di dalam yang dinamakan tanam paksa. Tanam paksa itu 1830 sampai 1919. Nah, itu Belanda mengatur supaya menghasilkan satu pajak bumi dan kemudian untuk menguatkan militernya. Nah, di samping itu Indonesia juga para priayi atau tokoh-tokoh yang tidak terlibat dalam pesantrenan itu bergabung dengan Belanda. Mau diperalat oleh Belanda. Yang tetap berpegang pada Islam itu adalah pesantren dengan santrinya. Itu jumlahnya sangat kecil. Itu mayoritasnya itu pengaruhnya. Tetapi tokoh-tokoh pejuang-pejuangnya itu hanya 1/19 dari umat Islam. Kecil sekali. Itu. Tetapi bagaimana bisa menang? Itulah kedekatan diri para ulama-ulama kepada Allah. Itu, maka menjadikan Islam ini tetap terlindung. Dan Belanda itu hanya mengambil barang-barangnya saja, tapi tidak bisa menaklukkan Islamnya. Itu harus diketahui, itu harus diyadari bahwa Islam itu kukuh walaupun kuat, walaupun hanya dipimpin oleh kelompok ulama-ulama kecil. Kalau dalam wayang itu disimbolkan Pendawa itu hanya 5, lawannya Pak 100, namanya Kurawa. Di dalam perang antara Kurawa dengan Pandawa itu, karena Pandawa itu pegang syahadat, itu, maka tetap menang sampai akhir cerita-ceritanya. Nah, itu ditanamkan kepada umat Islam pada zamannya Wali, bahwa Islam bagaimanapun kecilnya hanya 5, itu bisa mengalahkan 100. Itu dengan bahasa-bahasa yang simbolistik, bukan bahasa-bahasa yang akan membuat itu. Nah, orang Islam itu ditangkapi, digantung. Ini api sejarah ini kita bisa melihat. Ini yang ciri kedua. Api sejarah ini yang pertama itu ya Aceh. Bagaimana pahlawan Aceh itu digantung. Nah, kita tuh nggak mengerti bahwa kita tuh dicap teroris. Nah, itu bahasa siapa? Itu bahasa yang pertama kali diucapkan oleh kerajaan Inggris. Inggris itu kerajaan Protestan Anglikan Inggris. Kepada siapa? Itu George Washington. Pejuang-pejuang Amerika itu yang pertama dicap dalam sejarah itu adalah teroris. Kemudian ada revolusi Prancis, yaitu Robespierre dan sebagainya. Napoleon itu juga disebutnya teroris. Nah, gelar-gelar teroris itu harus dipelajari. Gelar itu diberikan oleh penjajah dan rakyat itu menganggap itu bukan untuk menjelekkan para pejuang. Tetap perjuang dibantu oleh rakyat Islam dan kemudian hal-hal yang begitu dianggap enteng saja. Itu kekuatan-kekuatan dari para ulama. Jangan menganggap teroris itu menjatuhkan. Karena apa yang menggunakan itu Inggris kepada siapa? Amerika, pejuang Amerika ketika akan merdeka. Abad 18. Itu sudah ada istilah itu. Tapi kita nggak ngerti kan. Di teroris kita bingung. Padahal yang menggunakan itu sekarang ini Bush, George Bush. Nah, itu kan Amerika yang pertama kali menggunakan istilah itu digunakan orang lain dituduh. Nah, itu kita harus tenang. Amerika juga dituduh teroris, diam saja dan rakyatnya menjadikan pahlawan nasional. Itu.
Perancis juga begitu. Tapi karena kita kehilangan sejarah, gitu, kita tuh seolah-olah yang teroris itu kita sekarang. Zaman dulu kalimat teroris itu sudah dipakai oleh para imperialis. Berikutnya kita bisa melihat itu Indonesia itu dijajah oleh Belanda dengan Inggris, gitu, dengan Perancis, semuanya. Tetapi ulama-ulama itu dengan menggunakan pesantren, santri-santrinya itu merupakan suatu pemeliharaan markasnya tempat perjuangan melawan penjajah itu. Tidak ada penjajah, tidak ada penjajah menerima yang dilawan dari agama lain. Hanya Islam. Gitu. Maka Islam sejarahnya dimusuhi oleh imperialis itu. Tidak ada sejarah yang bukan imperialis itu lalu dibaik-baikan. Islam dijelek-jelekkan. Gitu. Ya, diberi gelar macam-macam, yang sebenarnya semua penjajah menjelekkan Islam. Nah, itu harus disadari. Tetapi kita itu ya barangkali seperti pabrik rokok itu, walaupun dijelek-jelekkan, rokoknya itu diiklankan terus, lehernya bolong, digambarkan bolong. Tetapi tetap rokok harus laku. Nah, Islam juga begitu. Ulama-ulama ini berjuang terus itu membuat Islam itu menjadi satu identitas. Indonesia itu pribumi. Pribumi itu Islam. Nah, mereka itu kan perang antara Katolik dan Protestan. Itu diekspor ke Indonesia. Dan kemudian di Indonesia itu ada perang Katolik, perang Protestan. Gitu. Tapi sejarahnya itu nggak diangkat itu. Kalau kita bicara begitu nggak benar, nggak boleh. Dan gitu. Tapi sebenarnya kenyataan gitu. Belanda itu perang dengan yang namanya Katolik Portugis. Belanda itu juga perang dengan Spanyol yang yang membuat adanya Filipina itu. Jadi dan Spanyol sendiri itu Katolik, perang dengan Protestan, perang dengan Portugis itu Katolik juga, memperebutkan wilayah Spanyol. Tapi kan nggak ada tulisan sejarah begitu. Tapi sebenarnya ada itu Katolik. Nah, Indonesia itu sebagai lahan perang segitiga. Ada bukunya, ada. Misi Van Leer dengan Indonesian Trade and Society itu menceritakan agama tiga itu perang. Islam itu menghadapi Portugis, Islam itu menghadapi Belanda, Islam itu menghadapi Spanyol, menghadapi penjajah Inggris. Bagaimana hebatnya ulama-ulama terdahulu, raja-raja terdahulu, sultan-sultan terdahulu bisa mempertahankan eksistensinya. Nah, itu harus kita bangga. Kita harus benar-benar melihat pejuang-pejuang Islam itu bukan murahan, tapi betul-betul luar biasa. Ratusan tahun dan dengan materi yang begitu hebat, mereka menghancurkan Islam. Tapi ratusan tahun bisa merdeka. Satu hal yang luar biasa, anugerah Allah itu. Nah, kemudian Jepang itu datang pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu kan 1939 sampai 45. Di Barat itu sama-sama Barat itu perang. Jadi Inggris, Jerman, Italia, Jepang di Asia itu membuat satu grup untuk memerangi Amerika, lalu Inggris, Perancis, Rusia. Nah, Rusia itu kan komunis, nggak mungkin bersama-sama orang kapitalis. Tapi kenyataan sejarah begitu. Nah, dimulai perang di mana-mana. Jepang segera menduduki Indonesia, dan di Indonesia karena banyak ulama sejarahnya menentang Belanda, menentang Inggris, menentang yang lain-lain itu, maka
dibentuklah satu kekuatan militer di Indonesia oleh Jepang. Karena Jepang sangat percaya bahwa ulama itu bisa dipercayakan untuk anti Eropa, anti Barat, anti imperialis itu. Dan kemudian peperangan ini Rusia beda. Tadinya itu Rusia itu sangat menentang negara-negara Barat. Indonesia itu adalah negara yang dibangun oleh ulama-ulama, dibangun oleh agama-agama Barat itu. Jadi Protestan itu melahirkan penjajahan, Katolik juga melahirkan penjajahan. Kemudian Swiss juga mendatangkan agama baru waktu itu dan juga untuk membantu kapitalisme mendukung penjajahan. Jadi penjajahan itu dibangun oleh 3 agama, yaitu Katolik, yaitu Protestan, dan kemudian Swiss itu. Bentar. Nah, itu agama menjadikan lahirnya imperialisme. Nah, imperialisme itu tidak manfaat di Eropa. Banyak penderitaan yang hebat. Maka muncullah Karl Marx, komunis, untuk menentang penjajahan itu. Nah, terjadilah penjajahan anti-imperialis. Tetapi dalam Perang Dunia Kedua, negara-negara imperialis itu dijadikan sahabat. Karena perang itu bukan berdasarkan kepentingan keagamaan, tetapi kepentingan yang betul-betul there is no permanent friend, nggak ada permanent friend itu, yang ada hanya permanent interest, interestnya sama. Maka Stalin ketika Perang Dunia Kedua karena diserang oleh Jepang, lalu dia bergabung dengan sekutu, dan penggabungan ini menjadikan komunis tidak lagi anti imperialis. Ini sejarah. Nah, dapat dibuktikan maka mereka itu sebelum perang selesai mengadakan satu pertemuan, yaitu di yang disebutnya Potsdam Agreement. Potsdam Agreement ini tahun 1944, bila perang dunia selesai, maka penjajah-penjajah itu mendapat jajahannya kembali. Belanda penjajah Indonesia itu dibantu oleh Rusia untuk memperoleh kembali Indonesia sebagai dijajah oleh Belanda. Nah, PKI itu, Partai Komunis itu, berinduk kepada Rusia. Maka PKI proklamasi tidak setuju. PKI adalah mendukung Rusia, PKI mendukung Belanda, PKI mendukung Inggris. Maka terjadilah PKI sifatnya menentang proklamasi. Nah, sebentar kita pindah lagi sekarang. Nah, gerakan-gerakan yang mengadakan nasionalisme kebangsaan itu siapa yang mulainya? Itu Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu membuat Syarikat Islam. Syarikat Islam itu dipimpin oleh Haji Agus Salim, orang Minang. Kemudian oleh Abdul Muiz, orang Minang. Wiknya di Sastra, orang Sunda. Cokro Aminoto sendiri orang Jawa. Nah, karena berkumpulnya semua suku di dalam Syarikat Islam, maka mengadakan kongres yang dinamakan National Congress Sentral Syarikat Islam. Nah, itu kata nasional itu yang pertama kali bukan PNI. Sekali lagi bukan PNI. PNI itu baru tahun 27. Sedangkan nasional itu kongresnya itu tahun 16. 11 tahun baru ada PNI itu. Yang pertama kali adalah Cokro Aminoto dengan Agus Salim, dengan Abdul Muiz, dengan Wiknya di Sastra. Nah, itulah kenapa Cokro Aminoto disebut Bapak Bangsa sebenarnya. Ya karena yang membuat nasionalisme itu Indonesia itu Islam.
Tetapi untuk menegaskan Islam yang nggak boleh, karena apa itu penguasa itu mengendaki jangan dikatakan begitu sampai ke tepat sampai ke grup bangsa saja. Nah, kemudian yang membuat ada partai politik pertama kali juga Cokroaminoto. Yang membuat adanya kata Indonesia itu yang membuat. Lalu dari orang Jerman itu mempopulerkan, akhirnya nanti Indonesia tidak lagi disebut Hindia Belanda. Hindia Belanda itu daerah India menjadi milik Belanda. Kan di sebelah atas sedikit sebelum ke India itu ada Indochina. Ada lagi yaitu disebut daerahnya Prancis, dan kemudian India yang sebenarnya Inggris. Jadi kata India itu untuk Prancis, untuk Inggris, dan untuk Belanda. Nah, kemudian ada usaha untuk menghentikan gitu, istilah itu. Nah, kebetulan ada seorang antropolog yang membuat adanya istilah bukan Indonisasi, lalu Indonisasi diganti lagi menjadi Indonesia, yang waktu itu dikenalkan di negeri Belanda, dan waktu itu ada dokter yang namanya Dokter Sukiman Erios Sanjoyo, lalu dialah orang SI yang pulang ke Indonesia mengenalkan Indonesia. Istilah Indonesia itu dipakai syarikat Islam yang pertama, tapi kan tidak kedengaran. Yang lebih populer Bung Karno-nya, PNI-nya. Ini pemutaran sejarah itu luar biasa. Kita yang punya yang punya amal yang pertama, kegiatan yang pertama, tapi diakui yang lain. Sejarah yang sekarang ini saya namakan sejarah telur mata sapi. Yang bertelur ayam, yang punya nama sapi. Gitu. Jadi keadaan repot sekali. Nah, karena PDK atau Dikbud dikuasai oleh mereka-mereka, maka dibuatlah susunan sejarah di mana sangat asing sekali. Dari sejarah Hindu, Buddha, itu kalau buku-buku sejarah SMA yang dulu itu ratusan halaman, kalau Islam hanya 4 halaman. Nah, itu kan pengaruhnya apa? Ya, anak-anak kita pada waktu itu ya menganggap Hindu dan Buddha itu dahsyat sekali, hebat sekali. Padahal yang hebat itu Islam. Buktikan dari Sabang sampai Merauke, masjidnya berapa ribu. Kalau prasasatinya hanya 1 atau 2, tapi dihebat-hebatkan dalam pembicaraan buku, seolah-olah prasasti itu menguasai Indonesia. Sekali lagi, tidak akan mungkin umat Islam ada di Papua, tidak mungkin ada di Aceh kalau tidak menguasai lautan. Nah, secara lautnya dihapuskan sama sekali. Kita nggak mendengar. Nah, kelanjutannya kita bisa melihat lagi bahwa setelah Islam pada abad 20 mempelopori adanya gerakan nasional, kemudian ada penentangnya. Budi Utomo itu tidak mau merdeka, tapi dibalik justru dia tanggal hari lahirnya sebagai pelopor Indonesia merdeka. Itu keliru, jelas keliru. Yang mempelajari pertama kali, karena Islam melalui pedagang, maka juga Islam itu pada abad 20 muncul, yaitu Samanhudi dengan SDI-nya, Serikat Dagang Islam. Nah, terus kita bisa melihat Belanda itu ingin menjatuhkan Islam, tapi nggak bisa. Tiba-tiba ada Sneflit yang mau membantu, dipecah dari Semarang, timbullah PKI. Jadi PKI itu bukan partai, itu Perserikatan Komunis Indonesia. Itu tanggalnya 23 Mei, lalu tahunnya 1920. Padahal itu jarak antara Lenin membuat revolusi di Rusia hanya 3 tahun. Bisa timbul di Semarang, di dalam tubuh SI. Belanda membantunya, SI pecah antara Islam dengan
Nah, kalau sekarang istilahnya itu diadu domba. Cokro Aminoto kontra Semaun. Itu kan luar biasa. Sekarang sejarah yang dibuat oleh pemerintah sekarang ini, Semaun mendapat tempat yang mulia, hebat. Sedangkan Cokro Aminoto hilangkan. Anda bisa masuk ke Monas, nggak ada gambar Cokro Aminoto. Atau musuh lain nggak ada. Yang punya adalah masyarakat Islam sendiri. Bagaimana tuh hebatnya orang mengusir pengertian sejarah Islam itu dari tiap kepala kita, tiap hati kita. Nah, setelah itu Islam melahirkan istilah Indonesia, Islam melahirkan nasional, Islam melahirkan MUI, segala macam itu dari syarikat Islam. Dan kemudian Belanda itu mempunyai tujuan agar supaya abadi di Indonesia, maka dibodohkan. Nah, gerakan usaha melawan kebodohan itu mula-mula dipelopori oleh Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah tahun 12. Itu mengadakan gerakan kebangkitan Muhammadiyah pendidikan. Dan kemudian ada Persis Syarikat Islam, Persis itu Persatuan Islam tahun 23. Kemudian NU tahun 26, dan kemudian upaya-upaya akan membodohkan bangsa Indonesia itu di Ponorogo berdiri Gontor. Itu ada kampung itu. Dari situ Gontor pendidikan modern. Nah, di Padang juga hebat itu. Di lain juga hebat, tapi belum dikumpulkan kembali informasinya bagaimana umat Islam menjawab tantangan pembodohan umat ini. Luar biasa. Tapi kenapa tanggal 2 Mei sebagai hari kebangkitan pendidikan? Itu kan aneh. Dia itu melawan Islam yang namanya Taman Siswa. Tapi pendidikan itu. Nah, inilah hal-hal yang membuat kita itu terhambat di dalam kemajuan. Nah, setelah itu kita masuk proklamasi. Nah, proklamasi itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua ini berhenti, yaitu dinamakan oleh gerakan ketika terjadi vacuum power. Belanda belum datang, Inggris belum datang, Indonesia, Jepang juga belum datang, Indonesia proklamasi. Nah, untuk proklamasi ini kita oleh Jepang, umat Islam itu, ulama-ulama itu dijadikan komandan batalion. Ada sekitar 68 batalion, semua pimpinannya Islam. Itu benderanya bulan bintang. Ya, dapat saya perlihatkan itu kalau Anda lihat di buku api sejarah itu, bagaimana itu Jepang itu percaya sekali kepada ulama. Dan yang membuat adanya Indonesia Raya itu juga karena Jepang memberikan kesempatan itu 19 Ramadan. Nah, ini ulama-ulama yang ikut dipercayakan oleh Jepang untuk mengumpulkan massa Indonesia itu pada tanggal 19 Ramadan itu. Karena Jepang itu akan memberikan kemerdekaan. Tapi kan Jepang itu penjajah, juga mengadu domba. Dibagi kelompok namanya Putra, itu dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dan di situ di dalamnya ada Kiai Muhammadiyah, yaitu Haji Mas Mansur itu. Dan kemudian satu lagi NU dimasukkan dalam Masumi. Nah, ini juga digerakkan semuanya untuk menghadapi sekutu. Sekutu nggak berani Amerika masuk Indonesia. Karena apa? Umat Islam Indonesia kerjasama dengan Jepang untuk menghancurkan sekutu. Nggak berani Amerika. Maunya ke Filipina saja. Nggak mau masuk ke Indonesia. Benar-benar begitu kenyataannya. Nah, sudah itu kita ketika Jepang dibom negaranya, itu tanggal 6, tanggal 9 Agustus sekarang ini bulannya, tapi tahunnya 45, maka Jepang
lalu menyerah itu ke Amerika Serikat. Gitu. Nah, ketika bom itu diledakkan di sana, dunia pada waktu itu mengutuk Amerika karena Amerika itu sebagai negara teroris. Betul, sejarahnya begitu. Tapi karena yang muda-muda ini nggak pernah mengenal sejarah, lalu nggak begitu Pak Mansur, ya boleh aja. Tapi kenyataan sejarah begitu. Jadi tanggal 6, tanggal 9, lalu tanggal 10, Bung Karno dipanggil oleh Terauchi di Dalat, di Saigon. Nah itu diberikan satu keyakinan Indonesia akan Indonesia akan dimerdekakan. Nah, Jepang itu memberikan kemerdekaan itu Malaysia, Burma atau Myanmar, dan juga Filipina, juga Timur itu, dan juga Indonesia semuanya. Itu diberikan kepada Bung Karno untuk dimerdekakan oleh Bung Karno. Bung Karno tidak sanggup karena apa? Hanya menghadapi bekas pemerintahan Belanda saja. Yang lain-lain itu Malaysia segala macam itu kan banyak Inggris, nanti tidak berat sekali. Lalu dijadikanlah proklamasi. Nah, proklamasi itu Bung Karno juga bingung bagaimana. Ya, dia mendatangi ulama-ulama. Ya, nama-nama ulama itu ada di buku ini, gitu. Ya, Bung Karno lalu meyakini bahwa kemerdekaan itu tidak akan mungkin kalau tidak ada ulama. Maka pada tanggal 17/8/45 dikatakan oleh Bung Karno sendiri, tanggal itu adalah 9 Ramadan 1364 dan harinya Jumat. Jumat yang bagaimana Jumat lebih. Itu Bung Karno sampai demikian. Yang siapa yang memberikan begitu? Ya juga ulama-ulama. Jadi Bung Karno sakit luar biasa. Dan Bung Hatta waktu malam menuliskan proklamasi itu, Bung Hatta itu makan sahurnya bukan dengan nasi, tapi dengan roti, karena di rumah Maida. Nah, setelah itu, kita bagaimana Indonesia ini? Nah, terjadilah pemerintahan Indonesia presiden di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta, dan kemudian berdirilah satu negara Republik Indonesia dengan tidak akan mungkin punya Pancasila kalau tidak mendapatkan izin dari Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah. Lalu Wahid Hashim itu dari NU. Jadi lalu Kasman Singadmejo juga Muhammadiyah. 3 tokoh inilah yang membuat goalnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara. Ya. Lalu yang berikutnya tanggal 17 itu kita belum punya ideologi, tanggal 18 ideologi dan berkonstitusi. Gitu. Maka sementara mengatakan kelahiran Pancasila yang benar, yang 5 urutannya itu adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 10 Ramadan 1364 atau harinya hari Sabtu. Nah, itulah perjalanan sejarah. Tapi orang-orang Islam, ulama-ulama besar yang berani menghadapi Inggris, mendarat di Surabaya atau lain-lain itu tidak menghendaki dia duduk dalam pemerintahan. Karena dia berjuang hanya untuk membebaskan Indonesia, dan pahalanya apa yang terjadi diserahkan pada Allah, dia kembali ke pesantren. Nah, tidak mau dia mengambil apa-apa. Mestinya kan gedung-gedung yang ditinggalkan oleh Belanda segala macam itu diambil oleh ulama-ulama. Tapi ulama-ulama itu tidak bersedia. Jadi hanya mengusir penjajah saja. Nah, akibatnya golongan PNI menguasai semua departemen-departemen dan semua gedung-gedung itu. Nah, umat Islam pesantrennya jelek, biarin katanya. Dibangun sendiri.
nggak mau dengan mengambil ghanimah dari peninggalan Belanda itu. Andai kata jenderal-jenderal itu adalah dari ulama, Indonesia tidak akan seperti sekarang. Karena yang menjadi yang jadi danyon Mataram itu semuanya adalah ulama-ulama. Jadi kesalahan teknis pada waktu awal kemerdekaan adalah ulama tidak bersedia untuk memimpin Indonesia. Dan kemudian Muhammadiyah jadi Panglima Besar Sudirman, dan Muhammadiyah dengan Bung Karno-nya jadi presiden pertama, dan yang lain-lain itu pada kembali ke kampung mendirikan pesantren-pesantren dengan dana sendiri, dengan dana dari bangsa ini. Inilah yang menjadikan awal Indonesia nanti punya Menteri Agama yang pertama adalah Wahid Hasyim. Nah, ini yang bisa sampaikan. Kalau secara lengkap Anda terinci di buku Api Sejarah. Dan lagi saya ingatkan bahwa sejarah yang dibuat pemerintah sekarang tidak ada sama sekali yang namanya Bung Hatta, tidak ada Bung Karno, tidak ada yang namanya pejuang-pejuang nasional itu, tidak ada. Sekarang pejuang yang diangkat siapa? Saya tidak bisa menunjukkan karena saya belum punya bukunya itu, yang buku baru ini. Jadi para pemuda-pemuda Islam, para pejuang-pejuang Islam, gitu, tidak usah berhenti memperjuangkan Islam, walaupun tidak dituliskan di dalam sejarah yang sekarang. Mari kita semuanya tetap mempertahankan, melanjutkan itu ulama-ulama sebagai warasul anbiya, itu perjuangan Islamnya kita teruskan. Itu kita sebagai yang muda-muda ini juga sebisa mungkin untuk bertahan. Tentang hal keislaman jangan sampai nanti lenyap, walaupun keadaan ulama sekarang ini satu persatu pulang menghadap ke hadirat Allah. Saya takut sekali keadaan ini akan pengaruhi keadaan yang akan datang, karena ulama sudah kira-kira 30% dari ulama yang hebat-hebat itu sudah kembali di hadapan Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari modal ini, dengan pendengaran ini, Api Sejarah itu yang sudah diadakan sholat khusus, apakah Api Sejarah ini atau Abu Sejarah, maka ada seorang guru mursyid yang menyatakan Api Sejarah adalah benar. Itu dari Jombang, yaitu gerakan Sufi, namanya Siddiqi. Ya, mudah-mudahan nama kegiatan Thariqahnya Siddiqi. Semoga apa yang disampaikan ini membangkitkan untuk cinta Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, itu sampai dari London sampai ke yang dinamakan Baghdad. Yang dari kita utaranya dari Jerman sampai ke selatan Aljazair, itu luasnya luar biasa. Matahari terbit 3 kali. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Indonesia yang demikian besar diperjuangkan oleh para ulama yang muda-muda sekarang ini, jangan sampai tertidur melupakan perjuangan para ulama, nanti dikuasai yang lain. Semoga Allah tetap berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mansur atas ilmunya, inspirasinya, dan teladannya yang disampaikan ya. Semoga jadi penyemangat nih bagi kita dosen dan teknik muda di ITERA, Prof. Mansur, dalam mengamalkan dan bisa membangkitkan lagi sejarah umat Islam dalam aksi-aksi mempertahankan kemerdekaan ini, Prof. Seperti itu. Prof,
Ada beberapa pertanyaan nih Prof dari rekan-rekan dosen. Mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama dari Bapak Roy, ya. Izin bertanya Prof, bagaimana menanggapi sebagian kalangan yang justru memojokkan kaum muslimin dengan menganggap radikal, intoleran, lalu ke Arab-Araban dan tidak nasionalis? Itu Prof, untuk yang pertama. Umat Islam itu begitu lahir dari zaman Rasulullah, itu gelar-gelar jelek itu sudah diterima. Nah, kita tidak usah menganggap begitu. Belajar dari minimal dari Amerika. Amerika itu dianggap teroris itu. Yang namanya George Washington dan presiden-presidennya itu semua teroris itu. Tetapi tetap dia mempertahankan kemerdekaan Amerika. Juga di Perancis itu sama itu, karena sudah Amerika mengadakan revolusi, muncul revolusi Perancis, juga dicap oleh Inggris itu negara teroris. Nah, Indonesia juga begitu, oleh George Bush dengan Bush dicap sebagai negara teroris. Tapi Bu Mega, maaf ya, Bu Mega itu ke PBB menyatakan Indonesia bukan negara teroris. Nah itu benar. Jadi, tapi karena penyebaran berita ini kurang, setelah kita ini apa, tetap negara teroris. Bu Mega membantah Bali itu bukan buatan Indonesia, teroris itu Amerika. Sekali ngebom itu kan 800 orang mati, orang Barat semuanya itu. Masa kiai santri yang begitu itu bisa ngebom seperti itu? Nggak benar, katanya begitu. Itu Bu Mega yang bicara begitu. Nah, kita semuanya juga harus waspada, tenang. Gitu. Allah itu ada di balik kita. Ada satu tenaga yang membuat kita itu tetap eksis dan selamat. Jangan percaya dengan cap-cap yang dilemparkan, intoleran, radikal, segala macam. Itu hanya seperti sekarang ini ada diskon, cashback, gitu. Itu istilah-istilah perniagaan yang macam-macam supaya laku. Nah, Islam juga dicap seperti itu. Itu hanya mereka-mereka yang tidak tahu sejarah. Matahari terbit kemarin pertama tanggal 1 Juni, siapa itu? Apa ada presiden dari mana mau ikut ngatur matahari? Tidak. Itu hanya Allah. Kita harus yakin hukum Allah itu akan tegak terus, walaupun kita itu tidur, walaupun kita itu, karena kita itu diatur oleh Allah. Percayalah, sholat, dan kita sabar, insya Allah akan menikmati kemenangan. Siap, amin, insya Allah, Prof. Ada lagi, Prof, pertanyaan dari Mas Arif Juniarto. Izin bertanya, Prof. Ulama dan umara tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus bersinergi mengisi kemerdekaan. Dan saya pernah mendengar hadis, Allah membenci jika ulama yang mendekati penguasa. Sebab ketika ulama mendekati penguasa, maka yang diinginkannya adalah urusan dunia. Lalu bagaimana konteks harmonisasi yang seharusnya, Prof, terkait hal tersebut? Terima kasih. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu Allah membuat manusia, membuat Nabi Adam itu adalah untuk menjadi khalifah, bukan mendekati, tapi menjadi khalifah sendiri. Sehingga Topraminota juga begitu. Kita itu dengan kemauan akan dapat kekuatan. Dengan kekuatan kita akan bisa menduduki kekuasaan. Dengan kekuasaan kita akan peroleh kemerdekaan. Nah itu kan keliru. Kita ini kelirunya itu yang pendiri awal ini tidak mau jadi pemimpin di negara Indonesia ini. Gitu. Nah sekarang kenapa Allah mengizinkan tidak dibiarkan ulama-ulama begitu? Karena belum ada sarjana hukumnya, belum ada dokternya, belum ada ini. Sekarang sudah lengkap. Bayangkan itu ibunya Bung Karno itu kelas apa itu sekolahnya? Maaf, SD. Gitu. Ibunya SBY SD, tetapi bisa melahirkan presiden, bisa melahirkan
jenderal, bisa bukan panglima tertinggi. Itu ibu-ibu yang rahimnya dulu sekolahnya hanya SD. Sekarang bagaimana? Minimal sekarang S1. Gitu. Indonesia yang akan datang itu ditakuti oleh dunia. Karena ibu-ibunya yang punya rahim itu akan menjadikan Indonesia lebih hebat daripada yang dulu-dulu. Bayangkan tuh, mengapa di depan masjid istana disebut negara itu negara ada masjid yang dinamakan Baitur Rahim. Karena Bung Karno mengaturkan bahwa kita ini bisa maju ke depan karena pengaruh rahim wanita itu. Dan kemudian lihat saja nanti Monas itu monumen nasional, di depannya ada Diponegoro, gitu, menghadap ke istana. Itu memberitahu siapa? Kepada semua penguasa di Indonesia yang terdepan, itu garda terdepan itu ulama. Gitu. Dan wanita-wanitanya itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Rahim ar-rahmi mengatakan bil-arsy. Rahim itu bisa langsung ke aras. Dan rahim itu bisa merupakan pecahan dari asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dan kemudian kita bisa melihat itu Siti Hajar itu ditinggal sendiri di Biwadin Gorizan Indah Baitika Mukarram. Doanya Siti Hajar yang punya rahim, ada sumur Zam-Zam sampai akhir kiamat tidak akan kering. Nah, wanita Indonesia juga begitu, yang Islam nanti akan membuat Indonesia tetap berjaya. Tidak akan ada yang bisa menumbangkan Indonesia. Itu harus diyakini, itu harus diimani, itu harus menjadi modal pemikiran semuanya. Itu. Sekarang rektor-rektor semuanya banyak wanita. Gitu. Dan kemudian jabatan-jabatan semua wanita. Kenapa? Begini, Allah akan melihatkan Indonesia akan menjadi mercusuar. Benderanya saja itu merah putih. Merah itu 9 bulan 10 hari di dalam rahim bayi itu mengkonsum apa? Darah merah ibu. Setelah lahir 20 bulan 20 hari mengkonsum ASI. Gitu. Kalau digabungkan 30 bulan salah sunah sahron. Itu. Jadi Indonesia merah putih itu adalah innallaha zabalul ardo. Allah menunjukkan dunia padaku, masyarikah hamdulillah, Indonesia menunjukkan timur dan baratnya, Akbon ikan zain. Itu memberikan satu warna yang sangat indah, al-ahmar wal abyad. Merah putih itu bendera Rasulullah. Yang sekarang berkibar-kibar itu Indonesia itu kalau tidak ada umat Islam terdahulu, maka Indonesia nggak punya bendera merah putih. Itu benderanya Rasulullah. Nah, apa akan bisa dikalahkan? Insya Allah tidak akan bisa mengalahkan, tetap berjaya. Gitu. Nah, itu harus diyakini, itu harus menjadi dasar pemikiran para pemuda membela Indonesia menurut profesinya masing-masing. Jadi dokter, jadi sarjana hukum, jadi sejarawan atau apa, itu harus meyakini bahwa kita bekerja sekarang, gitu, belum yang akan nanti. Tapi baru sekarang langkah-langkah kita. 76 tahun kita merdeka. Nanti barangkali sudah 100 tahun kita akan melihat kejayaan itu terjadi. Allah la tahriful mi'at. Allah tidak pernah calir janji. Benar. Insya Allah. Hanya kita memikirkan bagaimana perjuangan Al-Quran itu. Kenapa namanya surat pertama dinamakan Al-Baqarah. Tidak jihad. Sampai terakhir Qul a'udzu binnas annas. Nah, itulah baik kita bisa menyembunyikan nama-nama perjuangan kita, bisa kita tiru Allah dan Rasulnya, yaitu Anama, Anako, Abakoro. Dan nabi-nabinya tidak ada nabi yang ada surat Hud, surat apa? Yusuf, surat apa? Ibrahim, surat Muhammad. Di dalamnya ada. Kita itu salah, gitu. Menurut saya di depan seperti hebat, tapi di belakang mundur. Ya lebih baik kita sekarang ini berjalan selangkah demi selangkah akan merealisasi Al-Quran menjadi pedoman kehidupan kita bersama. Dan sunnah Al-Quran, sunnah Rasulullah itu juga akan menjadi pedoman kehidupan selangkah demi selangkah, tetapi diterima oleh semua yang mencintai Islam. Islam tidak akan menjadi
lain-lain kecuali rahmatan alamin. Bukan intoleran, bukan radikal, bukan itu. Itu hanya bukan ucapan orang Islam. Ucapan yang menuduh tidak pernah jadi Islam. Kalau saya jadi Islam, dia bangga sekali jadi Islam. Insya Allah tidak hanya nanti sendiri, tapi Amerika itu dan Cina semuanya nanti akan terbalik mengagumi Islam. Itu insya Allah. Kita yakin bahwa dunia yang menjauhi Islam dia tidak tahu Islam, tapi dunia mendekati Islam nanti akan menjadi Islam. Gitu. Saya kira itu. Jadi kita tidak boleh radikal-radikalan. Kita tenang-tenang saja sambil berjuang di profesinya masing-masing. Insya Allah pada ketika yang akan datang, kita tahu matahari sudah tahun berapa, dan kemudian kita sudah menjadi dewasa, anak-anak kita semuanya sudah menjadi pengikut kita, gitu. Dan Islam di Indonesia menjadi kebanggaan. Tenang, gitu. Jadi kita wajib bisa. Amin, amin, Prof. Ya. Jangan salah. Jadi jangan salah menangkap pembicaraan saya. Kita semuanya baru menerima keadaan ini dari Allah. Tidak akan ada orang di dunia ini yang bisa mematikan COVID gitu. Nggak bisa mematikan Delta. Nggak bisa. Nanti Allah akan menghapuskan, dunia dibersih kembali, kita kembali ke Mekah, kita kembali ke Madinah, dan kita bisa umroh, kita bisa haji dengan baik. Hanya Allah yang bisa menghapuskan. Ini hanya membuktikan bahwa mereka yang ilmunya selangit ternyata tidak bisa menghapuskan itu PPKM-nya. Ditambah lagi. Insya Allah nanti kehendak Allah kita merdeka. 76 start. Kita maju ke depan akan aman dan damai. Islam bukan pengacau, Islam bukan hal-hal yang negatif itu gelarnya, tapi Islamlah rahmatan lil alamin. Kemerdekaan kita 76 ini adalah lanjutan dasar 45 berkat kemerdekaan kita, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita semuanya berada dalam situasi rahmat Allah. Kita merdeka tanpa COVID-19, kita merdeka tanpa Delta, atau kita tanpa apa. Insya Allah kita merdeka di dalam suasana rahmat Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membangkitkan kembali untuk kembali pada pos Islam. Jangan sampai keliru, akan lari dari Islam, semakin jauh dari Islam, semakin repot dalam kehidupan. Sholat malam, puasa, saum yang kita kerjakan dalam Senin Kemis ataupun yang lain, saum dengan yang dinamakan Nabi Daud, itu lebih baik lagi. Percayalah, semua petunjuk Al-Quran itu kita kerjakan, itu menyehatkan, menyelamatkan, dan membahagiakan. Semoga adik-adik kita yang masih muda-muda ini, saya hari ini ulang tahun ke-90. Masya Allah. Barakallah. Prof. Saya 13. Saya lahir 1353, yang sekarang ini 1453. Saya baru 90. Bisa 100 tidak mengimbangi perjuangan para yang muda ini. Muda itu mujahid dakwah. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah. Selamat berjuang. Selamat mempertahankan profesi masing-masing. Selamat hidup di dalam keislaman yang sebaik-baik mungkin. Jangan sampai direpotkan oleh ucapan-ucapan orang lain yang menghina keselamatan. Rasulullah saja yang jangan Rasul tingkatnya, tapi juga dihina. Apalagi kita. Tenanglah, belajarlah minimal saja ke perusahaan rokok, walaupun gambar yang jelek-jelek itu diiklankan, tapi dia tetap berjuang untuk rokoknya laku. Gitu. Dan kita juga begitu, walaupun kita dijelek-jelekkan oleh orang-orang itu, kita akan tetap gitu, bisa
memasarkan Islam dengan sebaik-baiknya. Masih banyak jalan, belum terbuntu semua. Ya, itu saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan sore ini kurang mapan, kurang memberikan semangat, keberanian, dan segala macam. Kita sudah berani, kita sudah diwujudkan oleh Allah, gitu. Yang kembali pulang ulama itu adalah agar tidak terhina oleh orang-orang yang tidak menghina, yang tidak menyukai Islam di hadapan Allah. Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kau kira mereka itu wafat. Bal ahya, hidup. Nah, hidup di dalam Islam itu pengertian di sana hidup, di sini juga hidup. Kita tetap mempunyai pemimpin. Percayalah, imanlah, takwalah, istiqomalah gitu. Dalam perjuangan dengan tenang kita menyelesaikan masalah kehidupan dunia dan dengan tenang kita memajukan Islam. Itulah, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya dalam keadaan sakit ini sebenarnya. Kaki saya ini masih bengkak. Jadi belum. Saya sakit selama 7 bulan. Ini, bulan 1 sampai sekarang masih diberikan ujian untuk menerima kaki ini nggak bisa berjalan senormal orang sehat. Ya mudah-mudahan dengan Zoom ini doa makin banyak dan akan segera damang semuanya, sehat semuanya. Jadi amin ya wala maridun ila safai maika. Janganlah kami dijadikan hambamu yang punya penyakit kecuali ada penyembuhnya, penyehatnya. Dan juga wala da'iyan ila qadaidah. Jangan kau jadikan ya Allah kami ini bangsa yang terbelit, tertindih oleh hutang-hutang. Kecuali Allah menjadikan kita ini bangsa yang bisa melunasi hutang. Semoga adik-adik muda semuanya itu juga bisa berjalan di tengah rintangan, di tengah hambatan, di tengah hal-hal yang membuat kita seperti macet, gitu. Tetapi Allah membukakan jalan lain yang tetap terbuka. Percayalah, imanlah, istiqomalah. Kita bersama-sama Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Prof. Mansur Ahmad Suryanegara. Terima kasih atas ilmunya, pesan-pesannya dan hikmah-hikmahnya yang bisa disampaikan tentang bagaimana kita bisa memperjuangkan kemerdekaan kita ke depan seperti itu, mengisi kemerdekaan kita sebagai generasi muda. Selamat ulang tahun Prof. Barakallahu fi umrik dan syafakallah. Semoga bisa lekas sembuh dan diberikan kepulihan segera seperti itu. Amin. Teman-teman di sini sangat senang dan tadi banyak doa dari rekan-rekan di sini. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini ya. Seperti itu. Namun karena waktunya sudah mau maghrib Prof ya, jadi kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan istighfar dulu teman-teman semua, istighfar. Lalu dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Prof, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jazakumullah khair. Ya, Prof. Terima kasih Prof. Semoga kembali sehat. Ya. Alhamdulillah. Sehat kembali. Ya. Masuk ke YouTube. Saya kira hanya untuk Sumatera saja. Ya, semoga kita benar-benar menjadi umat yang bisa menjalankan apa yang dinamakan rahmatan alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Sudah selesai. Iya, Prof. Sudah selesai, Prof. Terima kasih, Prof. Iya. Bisa. Ada. Ya, Mungkin. terima kasih. Iya, Prof. Iya. Izin mengakhiri Zoom, ya, Prof, ya. Iya. Terima kasih banyak, Prof. Mangga. Ya, saya siap lagi kalau ada pertemuan yang lain. Siap, yang insya Allah. Membahas yang lebih menukik. Insya Allah nanti bisa saya sampaikan. Amin, insya Allah. Ditunggu, Prof. Mangga. Izin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Kembali.